Pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 lalu, terjadi sebuah anjlokan yang cukup parah yang terjadi di Gedung Gede di daerah dekat Karawang yang menimpa KA Purwojaya. Anjlokan ini cukup parah sehingga harus mendatangkan kren dari mana ya? Oh ya, dari Bandung dan dari Solo. Nah, kren ini menurut saya adalah suatu sarana milik PT KAI yang operasionalnya ini buat saya ya, itu sangat tidak diharapkan untuk beroperasi. Karena apa? Saat kren ini beroperasi, pasti akan ada suatu kejadian yang sangat parah, baik itu anjlokan maupun tabrakan yang ya bisa bikin jalur itu terputus. Seperti apa aksi dari dua kren milik Bandung dan Solo ini? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, saat saya pertama datang ke sini, ini sudah ada satu kren milik Bandung, yaitu kren Kiro KRC 800M yang sedang melakukan persiapan. Nah, sarana kren ini mampu berjalan sendiri ya, namun dengan kecepatan terbatas. Ini maksimal sekitar 40 hingga 50 km per jam saja. Nah, karena di sini posisinya masih kejauhan, kita mendekat saja yuk ke arah dekat-dekat kren situ. Kali ini saya sudah di sebelah kren persis. Ini sedang proses penyiapan stabilizer ya, untuk menopang posisi kren agar tidak miring saat mengangkat beban.
Nah, di sini sedang mempersiapkan tali selingnya, sekaligus mengukur panjang boom untuk apa ya, agar bisa untuk mengangkat posisi K1 yang miring itu. Nah, ini posisinya agak susah ya, karena pas di atas jembatan. Jadi butuh beberapa kali percobaan ya pas itu ya. Berani nyebrangin polis lain, takutnya nganggu yang teman-teman yang daripada kerja. Nah, kita keep safety aja. Jadi ngonten nggak apa-apa, yang penting kita tetap safety, jangan masuk ke polis lain. Ya, siapa diangkat? Siapa diangkat? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, soalnya kan counterweight-nya nambah beban. Kalau pengen dari fotonya begini. Ini mungkin kalau saya masukin lomba foto jurnalistik mungkin bisa menang lagi tuh. Oke.
Jadi kereta ini teman-teman tadi siang banget itu nyari kereta saya. Saya kan kebetulan naik komuter lain Cikarang. Dia nyalip saya di Bekasi ini, di BKS. Nah, waktu nyampe Cikarang aku kaget nih, kenapa kok teman-teman saya kok rame gitu kan. Loh, 58 anjlok katanya. Wah, ada korban jiwa nggak bang? Alhamdulillah nggak ada. Lagi dihitung teknik media sama teman-teman GPS, rame-rame keroyokan di sini malam-malam. Aduh ya. Apa tuh? Counterbacknya, counterback pemberatnya. Ada pemberatnya. Kok ngeri ya lihatnya ya? Lihatnya kok ngeri ya? Makanya itu dibikin polis lain. Oke, teman-teman, jadi Ayo, ini bismillahirrahmanirrahim. coba diangkat lagi sepotis 8-nya Purwojaya. Tadi Kak Bima sama Jayakarta BLB di Lemah Abang. Iya, pasti Masih 5 apa? iya pasti digituin. Yang terakhir berarti 18 tadi yang boleh lewat. Sekarang ruang bebas jadi tak. Iya benar. Counterweight-nya dibuka kan soalnya. Jayo TW. Ya mungkin di situ. Jadi ini nonton lihat sendiri ya. Ini berarti sisi utaranya stasiun Gedung Gede ini rame banget. Ramenya pakai sama warga pasti. Calvin malah nggak kelihatan. Yang mencinta kereta api malah pada nggak kelihatan, mungkin pada malam mingguan ya, kena pasar aja. Pagi sih. Ini nginep aja sendiri. Saya mending bobo di kamar sendiri yang enak. Window kan 1,5 aja. Coba mungkin mau diangkat lagi ya? Belum. Mok. Tidak menerima komentar omong. Favorit gue yang narik boginya. Rapihan. Ke Jayakarta dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Gubeng. Saat itu baru melintas lokasi jam 10.55 malam alias jam 11. Telah berapa jam itu ya. Nah, kenapa bisa setelah itu? Karena saat kerennya beroperasi itu jalur ditutup, jadi tidak kereta api yang boleh lewat maupun melintas.
Jadi ya semua kereta api itu harus menunggu di stasiun-stasiun sebelum gedung gede ini. Tertahan di stasiun kalau dari arah Jakarta itu di Cikarang, Bekasi, Ambon, bahkan Jatinegara. Waktu saya selesai dari melihat kejadian ini, saya sempat lihat di stasiun Bekasi ada kereta api Pandalungan yang harusnya berangkat dari Jakarta itu jam 8, jam 5 pagi itu masih di Bekasi. Luar biasa. Terlihat di sebelah kiri, bukan sebelah kiri, sebelah kanan itu ya, tepatnya di jalur 1 stasiun Gedung Gede, ada satu kren lagi, yaitu kren Godwall dari Cirebon yang akan membantu untuk mengangkat posisi K1 yang terguling ini. Nah, itu lagi bergerak ke arah sini, ke arah K1-nya untuk mempersiapkan posisi. Karena kalau satu kren aja itu tidak jadi ya, nggak bisa untuk mengangkat karena miring posisinya. Jadi harus ada satu kren lagi untuk mengangkatnya agar seimbang. Ya, sekarang sedang menyiapkan posisi untuk pengangkatan dengan 2 kren. Jadi kren kitanya berada di sisi sebelah barat, sedangkan kren Godwall mengangkat sisi yang sebelah timur agar bisa seimbang dan bisa bisa memposisikan posisi K1 nya itu kembali ke atas rel dengan tepat. Tahu pasar.
Ya, di sini mulai persiapan untuk pengangkatan K1-nya. Ya, sisi timurnya sudah terpasang ya, sudah di atas rel. Kali ini tinggal yang sisi baratnya. Proses pengangkatannya ini harus pelan-pelan dan presisi tinggi, jadi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. paketnya. PR-nya emang kembang gitu, harus dibuat dulu. Kalau mau Nah, setelah posisi keretanya sudah pas di atas rel semua, dari arah timur KRDNR akan bersiap untuk menarik agar proses evakuasi untuk gerbong pembangkitnya bisa dilakukan dengan bebas. Karena habis ini tinggal
pembangkitnya ya, yang belum bisa dievakuasi. Nah, di sini untuk mengangkat gerbong pembangkitnya hanya kita sendirian yang bekerja, karena godwalnya entah mengapa malah mengalami masalah saat mau mengangkat gerbong pembangkitnya. Padahal posisi pembangkitnya ini agak susah ya. Karena apa? Boginya itu terlepas semua. Jadi dia benar-benar nempel di tanah itu posisi bodinya. Di sini dari arah Lemah Abang itu masuk KLB yang membawa bogi ya, membawa bogi dari Balai Yasa Manggarai. Karena apa? Bogi asli dari gerbong pembangkitnya itu sudah rusak karena terhantam oleh rel ya yang ada di perlintasan. Jadi posisinya lumayan hancur. Makanya harus didatangkan bogi baru dari Balai Yasa Manggarai. Yang ini didatangkan dan didorong oleh lok CC 203. Nah, di sini sedang meluruskan posisi dari gerbong pembangkitnya agar tidak terlalu miring ya saat diangkat nanti.
Dan di sini rangkaian K1-nya sudah ditarik maju oleh KRD-NR, dan itu tuh terlihat di sebelah sana. Sedangkan Grand Godwell-nya ini malah bermasalah, jadi tidak bisa membantu untuk pengangkatan gerbong pembangkitnya. Bogi yang baru datang dari Desa Manggarai ini akan diturunkan terlebih dahulu dengan kren ke atas rel dulu ya, lalu dipersiapkan. Memulai proses pengangkatan dari gerbong pembangkit. Di sini satu kren aja cukup sih, asalkan posisi pengangkatannya pas di tengah ya, tepat di area gensetnya biar center.
Nah, sisi sebelah timur sudah terangkat dan sedang dipasangkan ke bogi yang baru ya. Nah, sisi sebelah barat sudah terangkat juga, tinggal pemasangan ke bogi yang baru. Semua proses ini selesai sekitar pukul 02.15. Cukup lama. Nah, ini boginya sedang didorong dan ditempatkan ke arah pinpointnya. Ya, sampai di sini liputan saya di proses evakuasi anjlokan KA Purwojaya dan memperlihatkan duo kren yang sedang beraksi.